Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak akan menceritakan sebuah buku yang bagus. Kisah Aku Cinta Islam seri Akhlak Tercela. Ada 8 akhlak tercela yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama, hasad, bohong, namimah, ghibah, khianat, bakhil, sombong, dan terakhir berprasangka buruk. Oke, kakak mulai ya. Pelajaran pertama adalah hasad. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah pernah memberikan nasihat yang isinya la tahasadu, artinya janganlah kalian saling mendengki. Hadis riwayat Muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah, pada buku serial ini kita akan membaca nama Abu Hurairah. Siapakah Abu Hurairah itu? Kalian tahu? Oke, belum tahu ya? Abu Hurairah nama aslinya Abdullah bin Sahar ad-Dausi yang berasal dari Yaman. Abu Hurairah itu artinya bapak dari anak-anak kucing. Nah, tahukah kalian kenapa Abu Hurairah itu dipanggil bapak anak-anak kucing? Tahu? Oh, tidak tahu. Beliau itu dipanggil bapak anak-anak kucing karena beliau sangat menyayangi kucing dan sering membawa anak-anak kucing pergi. Abu Hurairah bukanlah sahabat yang masuk Islam di awal kenabian. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Jadi selama 3 tahun saja beliau bertemu dengan Rasulullah. Namun beliau ini paling banyak menceritakan hadis Nabi. Apakah adik-adik tahu kenapa Abu Hurairah bisa menjadi sahabat yang paling banyak menceritakan hadis Nabi? Mau tahu? Oke, iya. Abu Hurairah ini bisa menjadi orang yang paling banyak menceritakan hadis Nabi kepada kita. Iya, karena beliau ini sangat bersemangat dalam belajar. Dan selama 3 tahun beliau mampu menghafal banyak hadis. Abu Hurairah meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 Hijriah karena sakit. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman bagi tempat para sahabat yang lain. Nah, setelah kita mengetahui kisah Abu Hurairah, kita akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah adik-adik tahu apa itu hasad? Tahu? Apa itu hasad? Tahu? Apa, Adik? Ya, hasad itu merasa apa? Merasa sombong. Bukan. Bukan. Hasad itu merasa iri. Ya. Dan tidak senang kalau orang Ini. kalau orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, sebagai Muslim lainnya, seharusnya kita merasa senang ya kalau kita mendapatkan nikmat, teman kita mendapatkan nikmat dari Allah, bukan merasa sedih. Ya, oke. Pelajaran yang kedua adalah berbohong. Dengarkan hadis Nabi dari riwayat Muslim. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujurah yahdi ilan nar. Janganlah kalian berbohong, karena berbohong itu membawa kita kepada keburukan, dan keburukan membawa kita menuju neraka. Adik-adik yang dirahmati Allah, tahukah kalian siapa Abdullah bin Mas'ud? Ya. Tahu? Ya. Beliau itu adalah sahabat tahu. Rasul yang sangat pintar. Iya. Nah, sudah ya, sudah tahu.
Beliau ini sering membantu Rasul menyiapkan sandal, air, siwak, dan untuk Rasulullah. Sehingga beliau mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud Siapa ini? apa itu? Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud ini patah ini? bertubuh kecil dan kurus, tetapi ia memiliki ilmu yang sangat luas. Dan dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam setelah bertemu Rasulullah dan Abu Bakar saat mengembalakan dombanya, kambing majikannya. Ketika itu Abdullah melihat mujizat Nabi yang bisa membuat kambing, Nabi itu apa? kelebihan Nabi yang diberikan oleh Allah, Ikan yang direkam. bisa membuat kambing yang kurus bisa diambil susunya. Abdullah bin Mas'ud ini ikut dalam banyak peristiwa penting bersama Rasulullah. Dia juga mengikuti semua peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah meninggal dunia di Madinah. Dia dimakamkan bersama sahabat lain di pemakaman Baqi. Kita tahu. Adik tahu ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini berisi apa ya? Berisi apa, Dek? Pohon. Kita tahu. Berisi sifat tercela tentang berbohong. Oke, Kita pintar. tahu. Hah? Apanya yang berbohong? Ya, nanti kita simak ya. Adik-adik, apakah kalian pernah berbohong? Enggak. Tidak, alhamdulillah. Adik-adik yang soleh dan soleha pasti tidak akan pernah berbohong. Karena berbohong itu hanya dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai sifat tercela. Nah, adik-adik tahu apa itu bohong? Tahu? Apa artinya? Berbohong itu tidak jujur, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, dan termasuk perbuatan tercela dan dosa besar. Oh iya. Sedangkan jujur perbuatan terpuji dan berpahala. Nah, Rasulullah melarang kita untuk berbohong karena itu perbuatan tercela. Loh, kenapa bisa tercela ya? Ayo, siapa yang tahu? Ate. Apa, Dek? Karena orang yang berbohong akan banyak melakukan perbuatan jahat. Semakin banyak berbohong, maka dia akan banyak berbuat jahat. Iya, kayak virus. Kelak di akhirat akan masuk neraka. Iya. Tentu saja. Ada yang mau masuk neraka? Enggak. Kita pasti mau masuk surga. Jadi Apaan tuh yang nih? jangan sekali-sekali untuk berbohong.